Oke, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Masih merupakan pecahan bahasan dari financial quotient ya. Sampai beberapa video ke depan. Hari ini Senin 11 Agustus 2025 ya, teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah bahas panjang sekali itu tentang kaya dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan muslim ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu. Nah, sekarang ini lanjutan sedikit lagi ya. Lanjutannya dikit lagi dari itu ya. Kenapa orang Islam harus kaya? Ya. Teman-teman harus pakai banget hindari yang namanya propaganda ini. Orang miskin pasti masuk surga. Tanyain, lah kalau orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga apa masuk neraka? Anda tanya begitu, pasti orang jawabannya akan muter sana muter sini. Kita nggak akan bahas itu, kepanjangan nanti ya. Tanya kepada para orang-orang yang terutama mungkin pemuka agama, para asatis wal asatizah yang sering ceramah seperti itu. Oh, kalau orang kaya nanti dihisapnya nunggu ini 500 tahun. Orang miskin cepat masuk surga. Nah, sekarang tanya, Pak, kenapa kok Pak Ustadz, kenapa kok Pak Ustadz, Bu Ustazah gitu misalkan ya. Kenapa kok ada, coba tanya ya, Pak Ustadz kok ada ini Ustadz yang kaya gitu, kekayaannya miliaran lagi, sudah itu mobilnya wah lagi, kan dia kan ceramah, terus bajunya wow banget gitu loh. Coba tanya kayak gitu, jawabannya pasti akan putar sana putar sini ya kan. Kalau kata Kiai Amiruddin Muslim Ansori ya, Yai Amir ya, yang suka ceramah di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo atau Masjid Agung Palembang ya, itu tandanya orang ilmu keagamaan dia itu dihargai gitu. Ilmu keagamaan dia itu dihargai gitu. Makanya kenapa diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki seperti itu. Makanya teman-teman hindari propaganda seperti itu, hindari narasi seperti itu. Kenapa sekarang kita sama-sama sekali lagi biar teman-teman paham. Kenapa orang Islam itu harus kaya? Ya. Satu, supaya paling tidak kita bisa berdaya, teman-teman. Berdaya guna. Supaya kita bisa berguna untuk diri sendiri minimal. Dan berguna bagi orang lain. Yang kedua, dengan modal kekayaan kita bisa ikut dalam pertandingan kompetisi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, bertanding, berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Ini gak ada kaitannya dengan Om Bagus kok, gak ada. Kan? Cuma 2 minggu lalu saya agak ngeluap aja kemarin. Bukankah ada yang namanya fastabiqul? Harusnya contoh kasusnya ya, kalau ini ada orang lebih baik ya, kalau ada orang baik bukan berarti orang dijahatin, namanya mau menang sendiri. Kalau misalkan orang sekitar udah baik nih, ya kita harus lebih baik lagi dari orang itu. Contoh kasus, nih sebelah saya senyumnya lebar, ya itu jadi pemacu supaya saya senyumnya lebih lebar lagi dong. Nah itu bukan kaitannya bukan dengan itu, nggak ada. Kita berbaik sangka aja. Mungkin kemarin Om Bagus ya sedang ada urusan atau sedang memberikan
kajian ceramah motivasi di tempat lain, atau mungkin sedang berfamily time dengan keluarga tercinta, atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga ya. Kan kita ini juga ya, yang penting doakan semoga beliau sehat, dah itu aja ya. Bukan kaitannya dengan itu, nggak ada lah, nggak ada itu, nggak ada kaitannya dengan itu, nggak ada teman-teman, nggak ada ya. Itulah yang namanya fastabiqul khairat. Memang begitu teman-teman. Jangan memang saya agak keras itu mengkritik statementnya yang ini nggak sesuai nih dengan fastabiqul khairat nih. Jangan ya. Kalau misalkan nih ya, di keluarga orang tua baik, bapaknya udah baik, ibunya baik ya, suaminya baik, istrinya baik ya kan, anaknya harus lebih baik lagi dari orang tuanya dong. Jangan minta dijahatin, nggak boleh. Mantunya harus lebih baik lagi dari mertuanya. Bukan berarti aduh gua susah banget berbuat baik. Ya kalau susah berbuat baik, namanya situ mau menang sendiri. Itu namanya bukan perlombaan fastabiqul khairat. Memang seperti itu desain perlombaan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu seperti itu. Memang seperti itu desainnya perlombaan fastabiqul khairat itu teman-teman. Orang sudah baik ya kita harus lebih baik lagi, berkali-kali lipat baiknya harusnya. Bukan malah aduh jahatin aku lagi, sakitin aku lagi, waduh biar lebih nikmat lagi aku sih. Nggak gitu teman-teman. Kalau nih ya, saya beritahu dia agak ngelenceng sedikit. Bukan begitu, itu namanya mau menang sendiri ya. Orang dalam sehari zikir 100 kali misalkan, kita 1000 kali dalam sehari zikir. Ada orang zikir 1000 kali sehari, kita 10.000, kita 2000 kali atau 10.000 kali syukur-syukur dalam sehari kita berzikir pada Allah. Itu namanya fastabiqul khairat. Nah begitu juga dalam konteks ini teman-teman ya. Kenapa orang Islam itu harus kaya? Ya supaya bisa ikut bertanding dalam fastabiqul khairat. Ada berita masjid kita telah menerima sumbangan dari hamba Allah sebesar 50 juta rupiah. Wah, mendengar berita itu ya kita terpancing dong. Kita harus jadikan itu sebagai igniter, sebagai pemantik, sebagai pemancing. Wah, ini harus lebih besar lagi nih. Bukan malah berburuk sangka, itu orang dapat 50 juta dari mana ya? Oh ya 50 juta itu jajanan. Bukan begitu. Jadi pemantik, jadi pancingan ya. Yang diberitakan orang sumbang 50 juta buat masjid. Kita kasih lebih besar lagi. Berapa? 500 juta. Kalau nggak sanggup 500 juta, 100 juta dulu. Ya, nanti ada berita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid kita telah menerima sumbangan dari 2 orang hamba Allah, masing-masing senilai 100 juta rupiah, 200 juta rupiah, 300 juta rupiah, dan 500 juta rupiah. Semoga amal sumbangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Coba, bahagia nggak kita kayak gitu? Kalau sebelumnya kan kita 50 juta, ini sumbang lebih besar lagi dari 50 juta buat masjid. Itu baru namanya fastabiqul khairat teman-teman. Nah makanya kenapa Islam mengharuskan kita untuk kaya, bukan sebaliknya. Bedakan antara kismin sama sederhana gitu loh. Nggak apa-apa kalau dari outlook tampilan luar sederhana, memang nggak apa-apa. Tapi kantongnya, dalemannya, rekeningnya, dompetnya,
Tapi dengan cara yang benar ya teman-teman. Jangan riba, gak boleh. Oke? Terus sepakati dulu itu. Jadi itu harus jadi pemantik. Ada berita misalkan, oh ini panti asuhan ini terima sumbangan dari hamba Allah, sumbangan uang tunai sebesar 125 juta rupiah misalkan. Ada berita seperti itu masuk ke kita, ya harus jadi igniter, harus jadi pemantik, harus jadi pemancing. Wah, ini kita harus sumbang lebih besar lagi dari 125 juta rupiah gitu. Berapa kita sumbang? Dapat lagi berita bahwa ada pemasukan dari panti asuhan ini telah menerima sumbangan uang tunai dari hamba Allah sebesar 500 juta rupiah, sebesar 600 juta, sebesar 750 juta rupiah. Kebayang gak betapa bahagianya tuh orang nyumbang segitu, lebih besar dari yang sebelumnya 125 juta rupiah. Itu baru namanya fastabiqul khairat. Yang penting apa? Niatnya lillahi ta'ala, bukan niat karena mau pamer atau niat karena ingin dianggap dermawan. Itu gak boleh. Jangan memelintir niat. Gak boleh teman-teman. Kalau kayak gitu niatkan lillahi ta'ala, insya Allah bakal jadi berkah. Bener, percaya sama saya. Orang yang hartanya habis karena jalan Allah, karena agama Allah, ya, hidupnya akan 100.000 kali lebih tenang daripada orang yang hartanya habis karena dunia. Benar. Orang yang hartanya habis karena agama Allah, maka ia akan hidupnya 100.000 kali lebih tenang daripada orang yang hartanya habis hanya untuk dunia. Kenapa? Orang yang hartanya habis untuk dunia, memang dia senang, memang dia happy, memang dia bahagia, memang dia bisa dikatakan, oh hidup saya sudah nikmat, saya sudah berada di titik nikmatnya hidup. Tapi maaf, itu cuma sebentar. Suatu saat pasti akan hilang teman-teman. Entah hilang karena musibah, atau hilang karena at the end of the day, seperti yang saya katakan kemarin, hidup kita akan berakhir di ranjang rumah sakit teman-teman. Mau gak seperti itu? Ya, mau gak hidup kita berakhir di ranjang rumah sakit? Mau gak? Mau hidup kita berakhir di ranjang rumah sakit, di ranjang rumah, atau hidup kita berakhir di atas sajadah di saat kita tengah bersujud? Mau gak seperti itu? Mau yang mana? Tinggal pilih teman-teman. It's all our choice. Ya. After all, it is our choice. Semua hanya tinggal pilihan teman-teman. Kalau pilihan kita mau hidup ya berakhir di ranjang rumah sakit, ya perbanyaklah investasi leher ke bawah. Ya, kalau mau hidup kita berakhir di ranjang rumah sakit, ya. Tapi kalau mau hidup kita berakhir di rumah kita sendiri, atau bahkan di atas sajadah ketika kita sedang bersujud, perbanyaklah investasi leher ke atas. Insya Allah itu yang akan terjadi kalau kita perbanyak investasi leher ke atas. Insya Allah teman-teman, insya Allah. Ya. Ya. Itu yang harus dicamkan baik-baik dari sekarang. Ya. Kenapa orang Islam harus kaya? Ya seperti itu. Saya tegaskan lagi ya. Orang yang hartanya habis karena agama Allah, maka pasti hidupnya 100.000 kali lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, lebih nikmat ketimbang orang yang
hartanya habis hanya untuk dunia. Kenapa? Orang yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah, maka ia sesungguhnya telah berinvestasi jangka sangat panjang. Apa itu? Kebahagiaan di akhirat, teman-teman. Di dunianya dia bahagia, di akhiratnya pun dia pasti akan diberi ganjaran kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, hasanatul khalidina fiha fil akhirah. Terima kasih ya teman-teman. Terus subscribe channel YouTube saya, terus pantengin channel YouTube saya untuk video-video tentang financial quotient dalam beberapa hari yang akan datang. Kemungkinan sampai awal September 2025 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.